Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Wah, luar biasa. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, selamat datang saudara-saudara. Kita mengucap syukur hari ini dalam ibadah kita dan juga selamat tahun baru. Wah, selamat tahun baru semuanya. Mungkin boleh yuk kita tos kanan kiri kita berikan senyuman terbaik kita nyatakan sukacita kita bersama. Selamat tahun baru, bersukacita bersama, dan hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan. Puji Tuhan, saya melihat senyuman-senyuman terbaik hari ini ketika kita datang menyembah kepada Tuhan, ketika kita mau memuji-muji Tuhan. Amin. Semua bersukacita ya. Semua bersukacita bersama. Baik, saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan pujian ini dengan penuh sukacita bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Dengan tepuk tangan kita buat Tuhan kita, kemuliaan bagi Allah kita. Dengan sukacita ya, kita mau nyatakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara Dengan terbaik kita, dengan sukacita kita yang penuh di dalam Tuhan.
ini kami, setiap anak-anak-Mu, kami bersatu hati dalam puji-pujian kami dan kami juga berdoa Tuhan untuk firman yang akan kami dengar hari ini. Biar setiap rangkaian ibadah hari ini boleh memberkati kami, memberi kekenyangan, kepuasan bagi rohani kami Tuhan, dan kami berdoa kiranya setiap kami satu persatu di tempat ini memuliakan nama-Mu, kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami ketika kami mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, sungguh Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami, dan saat ini, hari ini kami mau memuji-muji Tuhan bersama. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. A new start with God. Kita mau baca satu ayat hari ini, kita baca bersama dengan satu suara ya saudara-saudara. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, kita mau ngapain aja bisa, ya enggak? Kita mau terbang tinggi, kita mau menghadapi tembok apapun, bersama Tuhan kita bisa. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kita. Kita pujikan lagu ini bersama. Dengan penuh sukacita, dengan penuh iman, kita resapi setiap lirik-liriknya menjadi doa kita hari ini. Biar ini jadi doa kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kita boleh lebarkan tangan kita ya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami tangan dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan yang menerangi langkah kita, kebenaran Tuhan yang menopang hidup kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama pujikan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan Jalanku di atas jalan-jalanku. Rencana-Mu melebihi rencanaku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. sama-sama kita tepuk tangan ya. Ku kan terbang tinggi di awan Amin. bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama
boleh dipersilahkan duduk. Banyak syukur, banyak puji yang patut kita naikkan buat Allah kita untuk setiap hal yang Dia tunjukkan, untuk setiap hal yang Dia singkapkan. Memang gak selalu sukacita, tetap ada Tuhan kasih juga duka cita, tapi kita tahu di dalam Tuhan selalu ada kekuatan, Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memampukan kita, dan juga Tuhan yang menyempurnakan sukacita kita. Biar buat karya Tuhan dalam hidup kita, buat segala rencana Tuhan dalam hidup kita, kita mau beri Tuhan syukur, kita mau beri Tuhan puji. Buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu, ku beri syukur dan puja bagi-Mu. Beri syukur, beri puji,
merasakan bahwa Tuhan sungguh baik. Kami merasakan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memulai tahun ini dengan Engkau. Kami ingin memulai tahun ini bersama dengan-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam Tuhan kami mendapat kekuatan. Karena kami tahu hanya di dalam Tuhan kami mendapat pemulihan. Terima kasih Tuhan. Ini kami setiap anak-anak-Mu, kiranya Tuhan melayakan setiap kami. Kiranya Tuhan tolong kami untuk kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dan kami tahu Tuhan sungguh indah. Rancangan Tuhan sungguh indah, perbuatan Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama. Kemanakah aku dapat pergi? Benar Tuhan. Menjauhi Pergi menjauhi Engkau. suci, Kau sahabat. Engkau yang dekat, Engkau sahabat. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh indah. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini. Kemanakah kami pergi ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat.
sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau sungguh Besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. kasihmu, Sungguh pengampunanmu besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengasihi kami, Engkau baik kepada kami. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh sujud menyembah Engkau dalam ibadah kami. Kami mau supaya mendengarkan firman Tuhan, kami dikuatkan untuk melalui hari-hari ke depan, karena Allah selalu menyertai kami. Beri kami pengertian, bila Roh Kudus menguasai kami supaya kami tahu isi hati Tuhan, kami tahu firman Tuhan, dan kami semua dikuatkan oleh Engkau. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru, ini minggu pertama di tahun 2025, dan pasti ada banyak rencana yang saudara akan buat di tahun ini. Mungkin sudah buat, bahkan jauh hari sebelumnya saudara sudah merencanakan sesuatu untuk tahun ini. Nah, kalau kita melihat judul yang kita pelajari hari ini, kita akan memikirkan tentang sesuatu yang baru. Tidak ada yang aneh kalau kita memulai suatu kehidupan yang baru. Jadi kalau misalnya saudara mau menikah, yang belum ya, yang sudah menikah tidak boleh ya. Jadi kalau mau menikah itu pasti saudara bilang, aku akan memulai hidup baru. Kalau anak baru lahir itu hidup baru. Jadi kalau misalnya saudara membuat sebuah rencana bisnis dan saudara memulai sebuah bisnis baru, maka saudara memulai sebuah tahap baru dalam hidup saudara, bahwa saudara memulai bisnis baru. Atau saudara pindah ke sebuah tempat dan saudara bekerja di situ, saudara tinggal di sebuah masyarakat yang baru, saudara memulai sesuatu yang baru pun di situ. Jadi kalau kita memulai sesuatu yang baru itu tidak aneh bagi kita. Dan kalau kita membaca di dalam Ezra pasal 3, ini pun orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka memulai sesuatu yang baru. Setelah 70 tahun mereka dibawa ke Babel, pembuangan ke Babel, dan mereka kembali ke tanah kelahiran mereka. Dan mereka mendapatkan tanah itu sedang berantakan, kotor, dan tidak lagi berbentuk sebuah kota. Mereka memulai sesuatu yang baru di kota
tersebut. Kita coba baca di dalam Ezra pasal 3. Kita tidak usah baca semua, tapi coba kita membaca di Ezra pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-8, sampai yang ke-7 sampai 8. Kita coba baca dari next screen di atas. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Ketika tiba bulan ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan ke atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Sampai di situ dulu. Kita akan melihat di sini bahwa ketika mereka balik dari Babel ke Yerusalem, mereka mulai sesuatu yang baru. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, kegagalan-kegagalan yang terjadi di masa lalu, mereka akan mulai sesuatu yang baru. Nah, saya tahu kita semua mengalami banyak hal di tahun 2024. Ada banyak kegagalan yang mungkin kita alami di tahun 2024. Ada target baru yang kita yang kita buat tahun ini berdasarkan apa yang kita lakukan di tahun 2024. Kita berpikir kenapa kita gagal. Kenapa waktu kita mulai bisnis mungkin kita merasa bahwa kita salah strategi, kita buka toko mungkin salah tempat, kita jualan produk mungkin salah produk, mungkin kurang variatif, semuanya menjadi pelajaran bagi kita. Dan demikian pula kalau kita memasang target rohani bagi kita di tahun 2024, ingat ya, orang Kristen itu pandai sekali buat komitmen. Tiap tahun selalu buat komitmen. Tiap tahun buat nanti setelah akhir dari Januari mungkin tanggal 7 Januari komitmen itu udah lupa semua. Jadi kita suka pasang komitmen, tapi komitmen rohani mungkin tidak tercapai di tahun 2024. Banyak sekali yang terjadi di tahun 2024. Ada yang kehilangan keluarga. Sesuatu yang besar terjadi mempengaruhi cara kita bekerja, mempengaruhi semua kegiatan-kegiatan kita, otak kita, semua kegiatan kita terpengaruh karena kita kehilangan seseorang. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk memulai sebuah chapter baru dalam hidup kita. Karena yang lama tidak mungkin kita ulangi. Nggak mungkin. Kita tidak bisa memperbaiki kejadian yang sudah lama. Yang kita harus melakukan adalah kita memulai sesuatu yang baru dengan melupakan yang lama. Ingat saudara, kalau kita mengalami kesedihan, kalau kita mengalami kegagalan, itu adalah hal yang lumrah terjadi. Yang tidak lumrah dan tidak normal itu adalah kita tidak pernah gagal. Pernah ketemu orang yang gak pernah gagal? Apa saja yang dilakukannya berhasil. Seperti jual sisil kepada orang yang tidak punya rambut. Laku. Kan aneh. Kita jual es di kutub utara, es krim, laku, kan aneh itu nggak normal. Jadi gagal, kesedihan, duka adalah sesuatu yang normal yang dialami oleh manusia. Nah, bangkit setelah kegagalan adalah juga sebuah hal yang normal
Yang tidak normal kalau saudara jatuh, saudara nggak bangun lagi. Itu nggak normal. Pernah saudara jatuh dan saudara nggak bangun lagi? Kalau anak kita jatuh main sepeda, kita tetap angkat tangannya mengajar dia untuk bangkit dan mencoba lagi main sepeda supaya dia bisa main sepeda. Jadi kalau saudara jatuh dan tidak bangkit, itu tidak normal. Mungkin mati. Ya nggak normal itu, sesuatu yang tidak normal. Jadi yang normal adalah kalau saudara jatuh, saudara gagal, saudara bangkit, itu normal. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka berpikir mengenai masa depan. Mungkin mereka berputus asa karena segala sesuatu yang tidak terjadi bagi mereka. Nah, kalau kita melihat bagaimana cara mereka memulai kehidupan baru mereka, kita akan belajar ada beberapa hal yang kita pelajari. Pertama, mereka memulai dengan beribadah kepada Tuhan. Kita harus mulai tahun baru ini dengan sering beribadah kepada Tuhan. Coba lihat timeline pemulangan orang-orang Yahudi dari Babel. Saudara lihat itu, mereka 70 tahun berada di pembuangan Babel. 70 tahun mereka berada di situ. Dan ada 3 kali pengembalian mereka dari Babel. Jadi ada dekret dari raja di Persia mengatakan kalian harus pulang sesuai dengan firman Tuhan kepada Yeremia sebelum mereka pergi. Jadi gini loh saudara, sebelum mereka dibawa ke Babel, Tuhan sudah ngomong, cuma 70 tahun kalian di sana. Oh, cuma 70 tahun. Artinya, tidak selama-lamanya mereka akan dibuang oleh Tuhan. Cuma 70 tahun. Lalu, angkatan pertama ketika mereka balik dari Babel ke Yerusalem, itu pada waktu zaman Zerubabel menjadi gubernur di daerah tersebut. Jadi mereka pulang dan mereka mulai membangun bait Allah. Jadi kalau saudara cerita mengenai Ezra pasal 3 ini, Ezra mengulang kembali, dia belum ada pada waktu itu. Dia mengulang kembali apa yang terjadi dalam pemulangan yang pertama. Yang pemulangan yang kedua terjadi pada zaman Ezra. Pemulangan ketiga pada zaman Nehemia. Dan coba lihat pemulangan pertama, apa yang mereka lakukan adalah mereka membangun bait Allah. Pemulangan kedua zaman Ezra ahli kitab itu, Ezra mengadakan kebangunan rohani. Nanti saudara baca dalam kitab Ezra pasal 7. Ada kebangunan rohani. Ezra pasal 4 ada kebangunan rohani. Mereka rajin sekali membaca firman Tuhan. Dan mereka, saya ingin tetap setia kepada firman Tuhan. Itu Ezra. Semua orang-orang dibangun secara rohaninya. Kemudian dalam Nehemia, saudara tahu Nehemia sedang berdoa. Dan dia sedih, dia tanya apa keadaan kota Yerusalem. Dan dia bersedih, dia berdoa, lalu raja mengatakan, pergilah, bangunlah kotamu kembali. Dan membangun tembok Yerusalem. Ada 3 fase di situ, pemulangan, dan 3 fase mereka melakukan hal yang besar terhadap diri mereka. Tetapi mereka tidak bangun tembok dulu. Hal yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka beribadah kepada Tuhan. Ini cukup aneh kalau kita melihat konteks kota pada waktu itu. Saudara, kenapa? Karena bagaimana mereka mau beribadah kalau kota tidak dilindungi? Lihatlah ayat-ayat yang firman Tuhan kita baca tadi, bahwa ada orang-orang di sekitar mereka mengganggu mereka. Tapi mereka nggak peduli. Hal yang pertama yang harus kami perbaiki adalah ibadah kami kepada Tuhan. Karena itu yang paling penting bagi mereka. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa mereka memilih ibadah terlebih dahulu? Bukan keselamatan mereka sendiri. Karena inilah penyebab mereka dibuang ke Babel. Saudara baca dari Yeremia 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Yeremia menubuatkan kejatuhan mereka. Mereka sudah dikasih tahu. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah
mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem, atas segala kota Yehuda, sungguh semua itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau nenek moyangmu. Jadi mereka diberitahu sebenarnya oleh Yeremia, kamu akan dibuang ke Babel. Yesaya sudah memberitahu itu. Dia bilang, kamu mau dipukul di mana lagi? Di kepala sudah banyak benjolan, di leher banyak benjolan. Enggak ada tempat yang tidak ada bekas pukulan. Tapi kamu tidak pernah bertobat. Akhirnya Tuhan buang itu mereka ke Babel. Israel utara dibuang ke Asyur, jatuh oleh Asyur. Israel selatan dibuang ke Babel. Aneh. Kerajaan Yehuda tidak belajar dari saudaranya. Tuhan memberitahu, kamu akan dibuang ke Asyur. Wih, pergi, jatuh ke Asyur. Israel Selatan tidak belajar dari itu. Kami tetap beribadah kepada Allah lain. Lihat, ada bait Allah loh. Bait Allah masih berdiri di Yerusalem. Tapi sementara itu mereka beribadah kepada Allah lain. Itu membuat Tuhan sakit hati. Membuat Tuhan sakit hati. Ayat 4. Terus menerus aku mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kekejian yang aku benci ini. Dikasih tahu terus menerus. Mereka tetap ngotot dan tidak percaya kepada Tuhan. Beribadah kepada yang lain. Jadi mereka belajar. Yang membuat kami dibuang 70 tahun. Mengalami kegagalan sebagai bangsa adalah kami tidak beribadah kepada Tuhan. Pikir saudara. Saudara tahu bangsa Israel. Ketika Tuhan mengirim mereka ke daerah Palestina itu. Mereka dijanjikan sebuah negeri yang subur. Mereka hanya memetik. Apapun yang mereka tanam, mereka dapat berhasil. Mereka orang pandai. Mereka ahli berperang. Tapi kalau tanpa Tuhan, mereka akan gagal. Mereka tidak berhasil. Mereka bukan orang bodoh. Mereka orang pandai. Mereka pandai berkebun, beternak banyak. Tapi satu hal yang membuat mereka gagal adalah mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak beribadah kepada Tuhan. Satu kali Joshua berkata, dalam Joshua pasal 23, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Jadi kalau mereka menghadapi 10.000 orang musuh, mereka hanya butuh berapa orang? 10 orang. Mereka mungkin kecil. Tapi ini janji Tuhan. Satu orang saja. Lain kabur semua. Tapi kenapa mereka tidak bisa mempertahankan kehebatan itu? Lihat. Ayat berikut ini mengatakan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu. Seperti yang dijanjikannya kepadamu. Mereka menganggap mereka kuat. Tapi mereka melupakan ayat yang bait yang kedua ini. Mereka melupakan Tuhan. Karena mereka bisa mengalahkan 1000 orang, satu orang bisa mengalahkan 1000 orang. Itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan mereka sendiri. Dan inilah yang membuat bencana besar terjadi. Mereka berhasil bukan karena mereka pandai. Mereka berhasil bukan karena mereka hebat. Mereka bukan berhasil bukan daerah mereka subur. Sepandai-pandainya kita merencanakan sesuatu. Kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, maka tidak akan pernah berhasil. Inilah yang membuat mereka, kami akan mulai dengan beribadah kepada Tuhan.
Mungkin saudara menganggap enteng ibadah kepada Tuhan. Tapi cobalah bercermin terhadap apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya ketika kita tidak setia kepada Tuhan. Dia bisa melakukan apa saja. Saya tanya kepada saudara, ini pasti saudara bisa jawab. Kalau Tuhan bisa membalikkan keadaan, bisa nggak kira-kira? Dia bisa berkenan melakukan itu semua. Kalau dia lihat anaknya yang tidak setia beribadah kepada dia bisa berbuat apa saja supaya anaknya merasa bahwa dia dipukul oleh Tuhan. Seperti bangsa Yahudi ini. Mereka sadar hal yang membuat kami gagal adalah kami sudah meninggalkan Tuhan dan kami tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Artinya, kalau saudara selama tahun 2024, saudara merasa bahwa ya ibadah saya jelek, coba hitung berapa kali saudara beribadah dalam 1 tahun. Bisa dihitung, Pak. Ya, kadang-kadang orang bilang tuh datang beribadah tuh pas Natal, pas Paskah. Natal rame, Paskah rame. Kemudian kematian rame, tapi dia mati ya, orang lain yang rame ya. Banyak itu. Tapi cuma berapa kali. Tapi kalau saudara tidak setia kepada Tuhan, Tuhan bisa membalik itu semua. Dan saudara diberikan pelajaran oleh. Jadi mulailah tahun ini dengan komitmen beribadah kepada Tuhan. Lihat ayat 4. Mereka mengadakan hari raya Pondok Daun. Sesuai dengan yang ada tertulis. Coba perhatikan di sini, hari raya Pondok Daun adalah hari raya untuk mengingat kembali perjalanan mereka di padang gurun. Mereka sudah lama tidak melakukan ibadah ini, perayaan hari raya Pondok Daun. Kalau mereka pergi ke Babel, 70 tahun nggak mungkin mereka melakukan itu. Ketika mereka balik, kita dulu melakukan ibadah hari raya Pondok Daun. Mereka mengingat kembali apa dulu yang baik yang mereka lakukan, dan mereka membangun kembali apa yang menjadi komitmen mereka pada tahun-tahun sebelumnya. Hari raya Pondok Daun adalah hari raya ketika mereka mengingat bahwa ketika mereka di padang gurun, mereka dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa dibeli di situ, tidak ada pasar modern. Mereka makan apa? 2 juta orang lebih di situ, gimana kasih makannya? Kalau tentara pergi kemana-mana, logistiknya diperhatikan. Mereka 40 tahun di padang gurun, siapa yang pelihara? Logistiknya seperti apa? Mereka tidak pernah berpikir itu, tapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka ingat kembali, hidup kami itu sebenarnya dipelihara oleh Tuhan. Bukan oleh kami. Toh kalau kami tidak melakukan sesuatu, Tuhan tetap pelihara hidup kami. Mereka ingat kebaikan Tuhan. Jadi saudara, perhatikan. Saudara punya komitmen dulu yang pernah saudara lakukan. Baik sekali, tapi tidak pernah dilakukan lagi. Ingat istilah post power syndrome. Itu banyak orang tua ya. Saya ngomong begitu ya, mungkin nanti saya setelah tua, saya kayak gitu. Saya dulu begini, saya pernah jadi pejabat ini, saya tuh hebat ngurus gini. Kan tapi itu dulu, sekarang gak lagi. Gitu kan? Itu dulu, sekarang gak lagi. Ini ada penggemar MU di sini. Wow, kalau lihat videonya Manchester United main bola tuh zaman dulu, menang terus. Itu dulu. Tapi sekarang kalah terus. Kalah terus. Jangan ngomong yang dulu deh. Yang sekarang itu kamu gak benar. Kadang kala kita seperti itu. Pak Pendeta, saya dulu rajin loh baca Alkitab. Ya dulu. Sekarang. Pak Pendeta,
Ini anak-anak muda ini mesti dikasih kesempatan pelayanan. Mereka saya senang sekali. Jadi kalian tuh harus rajin melayani, ngomong gitu. Sekarang Bapak melayani apa? Enggak. Gimana bisa kasih nasihat kepada orang lain melayani? Tapi dia sendiri nggak melayani. Bapak nggak melayani? Enggak. Tapi dulu saya melayani. Iya itu dulu Pak. Do it again. Jangan berhenti. Lakukan kembali. Seperti mereka melakukan hari raya Pondok Daun yang sudah lama ditinggalkan. Lakukan kembali itu. Dan sudah lama mereka meninggalkan Tuhan. Itu dulu ya. Kalau dulu rajin ibadah, sekarang nggak pernah ibadah, kembali kepada Tuhan. Mutu kerohanian saudara ingat. Saudara harus push supaya saudara kembali kepada mutu rohani yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dulu saya rajin pelayanan, sekarang nggak lagi. Lakukan lagi saudara. Kalau 2024 saudara tidak melayani, lakukan tahun 2025. Kalau saudara tidak kedulu rajin baca Alkitab dan sudah mulai mundur, rajinlah baca Alkitab kembali. Jadi mereka memulai dengan beribadah kepada Tuhan. Mereka komitmen terhadap apa yang telah mereka lakukan dulu. Dan mereka ulangi lagi. Itu yang bagus-bagus. Ya. Jadi jangan bangga kalau melihat orang lain melayani, saudara tidak melayani. Banggalah kalau saudara melayani. Seterusnya, kita melihat dalam ayat 12. Tetapi banyak di antara para imam dan orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Ada dua kontradiksi, satu menangis, satu girang. Ada yang happy, tapi ada yang menangis. Saya mencoba untuk mencoba untuk melihat kenapa mereka menangis. Apa ini menangis karena girang? Tapi Alkitab tidak bicara seperti itu. Tapi ada yang girang, ada yang menangis. Yang menangis itu adalah tua-tua. Orang yang pernah melihat kejayaan bait Allah. Mereka menangis ketika diletakkan dasar pembangunan bait suci itu. Kenapa? Saya diberi kesempatan oleh Tuhan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Yang dulu pada masa saya abaikan tempat ini. Dan sekarang pada masa tua saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat kejayaan Tuhan di tengah-tengah kota ini. Mereka menangis karena dulu sudah diabaikan oleh mereka. Mereka menangis karena menyesali setiap dosa-dosa masa lalu mereka. Jadi, apa yang terjadi saat ini adalah mereka menyesali dosa mereka. Karena mereka dosa tersebutlah yang membuat mereka dibuang ke Babel. Mereka ada teriakan dari Yesaya dan Yeremia, tidak mereka gubris. Nggak peduli, dan kali ini baru saja diletakkan dasar bait suci dan mereka bertobat kepada Tuhan. Tinggalkan dosa. Kadang-kadang tangisan diperlukan untuk mengingat kembali betapa besar dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Saya pernah menangis karena dosa. Pernah menangis karena dosa. Hanya orang yang mengabaikan Tuhan, yang meremehkan dosa. Ketika jatuh dalam dosa, ada biasalah. Membuat Tuhan sakit hati. Harus membuat orang menangis. Menangis. Nah saudara,
Kapan terakhir sudah menangisi dosa? Tinggalkan itu semua, karena banyak hal yang buruk yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Itu semua harus tinggalkan. Tinggalkan semua hal yang buruk yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Apapun itu. Saya sadar kalau setiap malam sebelum tidur ada 30-40 menit, 1 jam hanya untuk lihat sosial media. Dan saya sadar itu membuang waktu cukup lama. Itu buruk sekali. Itu buruk sekali. Tinggalkan itu. Mungkin kalau di tahun sebelumnya kata-kata kita terlalu kasar kepada orang lain, membuat hubungan kita dengan yang lain tidak beres, merusak hubungan suami istri, merusak hubungan dengan teman kita. Kita sering berprasangka buruk terhadap orang-orang di gereja kita. Itu harus ditinggalkan. Mulai sesuatu yang baru. Kalau sekarang, dulu pernah sering sekali terlambat datang ibadah, buat sesuatu yang baru sehingga saudara rajin beribadah. Nah, menarik sekali kalau dalam ayat 11 disebutkan di sini, secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian, pujian dan syukur sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa mereka nyanyi? Sebab Tuhan baik. Padahal mereka sudah dibuang ke Babel 70 tahun. Di mana baiknya Tuhan? Mereka sanggup untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Kembali ke Ezra pasal 1. Coba lihat Ezra pasal 1, saudara. Ezra pasal 1 ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, orang Persia itu, agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia digenapi, lalu disiarkan pengumuman ini di seluruh kerajaannya secara lisan dan tertulis. Demikian, beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Dia sebut nama Yahweh di situ, Allah semesta alam, semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Kenapa Tuhan baik? Bukan Kores yang baik. Karena Tuhan yang menggerakkan Kores. Kores sendiri mengakui bahwa Allah sendiri, Tuhan sendiri yang menggerakkan aku untuk dapat membangun kembali bait suci di Yerusalem. Saudara, mungkin saudara bersalah kepada Tuhan. Tuhan pukul saudara begitu lama, 70 tahun lamanya, sehingga saudara merasa berada dalam kedukaan yang begitu lama. Tapi lihat, karena kesalahanmu tidak membuat Tuhan meninggalkan engkau. Dosa-dosa yang kamu yang lakukan begitu lama tidak membuat Dia meninggalkan engkau. Bahkan Dia perintahkan ketika engkau dibuang ke Babel selama 70 tahun itu, beranak cuculah di situ, usahakan kesejahteraan kota di mana engkau tinggal. Lakukanlah itu semua, karena nanti 70 tahun kemudian aku akan bawa engkau kembali. Allah menerima kita kembali. Tidak peduli betapa besar pun dosa kita. Jadi kembali kepada Tuhan. Dialah yang memberi kesempatan kepada kita untuk kembali. Orang yang berzina dalam kitab Yohanes harus dilempari pakai batu, tapi Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada orang itu. Petrus yang menyangkali Tuhan Yesus diberi kesempatan oleh Tuhan. Saudara pun diberi kesempatan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Dia baik. Yang jelas Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang sering membuat Dia berduka. Kasih-Nya besar. Tinggalkan dosamu dan kembali kepada Tuhan. Kita melihat tangisan
karena dosa. Tapi di sisi lain, pasal 3 ayat 12 mengatakan ada suara nyaring karena girang, karena sukacita. Jadi duka selama 70 tahun dihapus oleh Tuhan dalam satu hari. Saya tidak mengerti, mungkin masa lalu saudara membuat saudara berduka. Kepahitan, duka yang saudara alami di tahun 2024, saya tidak tahu apa itu. Tapi Tuhan bisa hapus itu dalam satu hari. Banyak orang tidak bisa bergerak karena duka itu. Kehilangan yang begitu besar. Bukan kita yang menghibur kita sendiri. Bukan teman kita yang menghibur kita. Tuhanlah yang memberi kegirangan. Come on, cheer up. Mulai sesuatu yang baru di tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Beribadah kepada Dia. Tinggalkan dosamu. Dia akan terima engkau apapun dosamu. Dia akan membuat engkau bersukacita kegirangan. Dan perhatikan itu. Suara kegirangannya terdengar sampai semua tempat. Apapun yang saudara alami dalam tahun 2024. Gagal. Saudara pedih karena gagal. Saudara pedih karena kehilangan. Saudara berduka cita di tahun 2024. Allah mampu memberikan kepada saudara kekuatan yang baru. Jadi mulai tahun 2025, mulailah dengan Tuhan. Buat komitmen baru. Jangan tinggalkan ibadah, saudara. Rajin beribadah. Rekomitmen terhadap apa yang sudah saudara lakukan. Tinggalkan dosa. Dan berharap Dia memberikan sukacita dalam hati saudara. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu Tuhan bicara apa dalam hati saudara. Mungkin trauma karena gagal. Mungkin sedih karena duka. Datang kepada Tuhan. Dia bisa mengubah itu semua. Dia mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Dia mengubah duka menjadi suka. Berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Biarlah ini menjadi semangat bagi kami untuk memulai tahun 2025 bersama dengan Kau. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Seperti yang Kau janjikan. Jangan pernah melepaskan kami. Seperti yang Kau firmankan. Berjalanlah bersama dengan kami di tahun yang baru. Beri kekuatan baru bagi kami. Beri semangat baru kepada kami. Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mungkin kita mengingat bahwa kita sering mendukakan Tuhan, tapi kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni. Dan kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi komitmen kita untuk dalam hidup kita menjadikan hidup kita bejana kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan hari ini lewat pujian ini. Kekuatan di jiwaku, Biar ketenangan batin kami Tuhan. ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Biar ketika kita tersungkur di kaki Tuhan, kita memandang wajah Tuhan, kita rasakan hadirat. Tersungkurku